Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 8 SMP, selamat bertemu kembali di pembelajaran daring kali ini. Kita akan membahas di bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Namun sebelumnya, kepada anak-anakku, tetap semangat di rumah bersama orang tua untuk belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita belajar dari rumah. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini bisa bermanfaat dan juga akan menambah ilmu pengetahuan untuk anak-anakku kelas 8. Anak-anakku, minuman keras, judi, pertengkaran itu larangan agama, larangan pemerintah, penyakit masyarakat, merugikan diri sendiri, dan hukumnya haram. Sekali lagi kepada anak-anakku, bahwa jauhilah minuman keras, jauhilah judi, dan hindarilah pertengkaran. Karena satu, merupakan larangan agama, yang kedua adalah larangan pemerintah, yang ketiga adalah merupakan penyakit masyarakat, yang keempat merugikan diri sendiri, dan yang paling penting hukumnya adalah haram. Mudah-mudahan anak-anakku, calon pemimpin bangsa, generasi yang kita dambakan, bisa menghindari tiga hal itu: minuman keras, judi, dan pertengkaran. Berikut ini akan kami tampilkan akibat atau pengaruh tentang minuman keras, judi, dan bertengkar. Akibat atau pengaruh daripada minuman keras diantaranya: satu, bisa merusak saraf manusia. Yang kedua, merusak kesehatan. Yang ketiga, akan melemahkan otak atau daya ingatan seseorang. Oleh karena itu, marilah kepada anak-anakku waspada dan hindarilah minuman keras. Dalam gambar itu Bapak tayangkan ada beberapa contoh-contoh minuman keras. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menghindarinya daripada minuman keras itu, karena akibat dan pengaruhnya adalah sangat buruk, yaitu bisa merusak saraf Anda, merusak kesehatan Anda, melemahkan otak Anda, atau daya ingatan Anda akan menurun, bahkan bisa hilang ingatan. Yang kedua, akibat pengaruh judi, satu diantaranya, satu adalah merusak keuangan, jelas. Yang kedua adalah bisa merusak keluarga. Yang ketiga, bisa merusak silaturahmi. Orang yang sudah gemar judi, biasanya keuangannya adalah menjadi rusak. Ini bisa diartikan sendiri ya, anak-anak. Apakah artinya keuangan yang rusak itu? Yang kedua, bisa merusak keluarga. Banyak contoh orang yang berkeluarga bercerai-berai, berantakan, broken home. Karena apa? Karena pengaruh daripada judi. Oleh karena itu, sekali lagi, hindarilah judi. Yang ketiga, bisa merusak silaturahim. Hubungan yang semula baik gara-gara judi bisa bertengkar. Hubungan yang semula baik gara-gara judi bisa menjadi permusuhan. Karena judi itu ya, ada kecenderungan yang menang akan melibas yang kalah. Oleh karena itu, anak-anakku, diharapkan hindarilah
permainan judi dalam bentuk apapun. Anak-anak bisa mengetahui bahwa judi dalam bentuk apapun. Dalam bahasa Jawanya itu totoan, tidak diperbolehkan di dalam agama. Yang ketiga, akibat atau pengaruh bertengkar. Ini kepada anak-anak yang masih usia-usia belasan tahun, kadangkala emosinya tinggi, sulit untuk mengendalikan emosional atau kurang bisa mengontrol emosi, atau masa egosentrisnya masih tinggi. Tetapi kami berharap bahwa akibat pengaruh bertengkar ini yaitu sangat negatif sekali. Di antaranya membahayakan diri sendiri. Orang yang bertengkar itu akan membahayakan dan merugikan diri sendiri. Yang kedua, membahayakan orang lain. Yang ketiga, timbul permusuhan. Kalau sudah timbul permusuhan, saya yakin kehidupan seseorang tidak akan tentram. Baik yang satu atau yang dua, yang menang atau yang kalah. Kalau sudah terjadi suatu permusuhan, dua-duanya itu hidupnya tidak akan tenang, hatinya tidak akan tentram. Oleh karena itu, harapan Bapak dalam kesempatan ini, tolong hindarilah bertengkar atau pertengkaran, karena akibatnya sangat buruk dan bisa merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan juga menimbulkan suatu permusuhan. Mudah-mudahan dengan akibat atau pengaruh minuman keras, judi, dan bertengkar ini, anak-anakku bisa memikir dan merenungkan baik dan buruknya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang tadi. 1. Minuman keras, 2. Judi, 3. Bertengkar. Bacalah haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mampu diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa meninggalkan minuman keras, meninggalkan judi, dan juga menghindari bertengkar. Anak-anakku kelas 8 ya, berikutnya adalah dalil tentang minuman keras dan judi. Dalam kesempatan ini bisa dilihat pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Ini adalah merupakan kaidah atau dalil dasar yang fundamental tentang dilarangnya minuman keras dan berjudi. Jadi Al-Quran jelas. Ini perintah Allah di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, disampaikan risalahnya oleh junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah sampai ke telinga kita. Ini artinya kita sebagai hamba-hamba yang beruntung. Insya Allah dengan meninggalkan minuman keras, meninggalkan judi, Anda anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Dan juga harapan orang tua, termasuk harapan orang tua mempunyai anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Berikut ini akan kami sampaikan hadis tentang minuman keras ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. An Ibnu Umar anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Jadi ini diperkuat oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan dalil-dalil nakli ini memberikan kekuatan iman kepada anak-anak sekalian, pada kita semuanya sebagai umat Islam,
hamba Allah. Mudah-mudahan dan kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, kita akan selamat dunia dan akhirat. Berikut ini akan kami sampaikan hadis tentang pertengkaran. Di antara hadis, banyak sekali hadis, tapi kami ambil satu hadis tentang pertengkaran yang mana nanti akan memberikan suatu dasar atau fondasi kepada anak-anakku bahwa sebenarnya bertengkar itu dilarang, itu ada kaidah, ada tuntunan, tidak hanya sekedar dilarang. Dalam hal ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling suka bertengkar dan suka berdebat. Hadis riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali illallahi al-alatul al-khasim. Inilah hadis tentang pertengkaran. Jadi mudah-mudahan anak-anakku yang masih usia belia, masih usia yang remaja ini bisa mengendalikan diri, bisa mengontrol hawa nafsu. Karena orang yang paling hebat bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Dalam bahasa Jawanya adalah meperhu nafsu nedi. Sekarang pada tibalah saatnya Bapak untuk menyampaikan tugas mandiri di dalam pembelajaran daring di bab ini, di materi ini ya. Oleh karena itu dengarkan baik-baik. Buatlah ringkasan cerita secara esensial, secara singkat tetapi padat ya. Yaitu kisah Barseso terbujuk minuman keras. Pada kertas folio nanti bisa dikirim di nomor WA Bapak atau nomor-nomor yang nanti sudah kita beritahukan. Karena itu sekali lagi buatlah suatu ringkasan cerita tentang kisah Barseso terbujuk minuman keras pada kertas folio. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, kelas, dan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan dan sebagainya, ada komen ya, bisa ditulis pada kolom komen yang ada di bawah konten ini. Dan juga ini kepada anak-anak dan juga kepada Bapak Ibu guru yang lain, barangkali menemukan sesuatu yang mungkin kurang sempurna atau ketidaklengkapan, barangkali bisa diberi komen ya. Boleh dikritik, boleh diberi saran, boleh ditambah dan lain sebagainya. Yang penting tempatlah komen itu pada tempatnya, yaitu pada kolom komentar yang sudah kami sediakan di bawah konten ini. Insya Allah akan kami buka dan kami pertimbangkan. Karena apa? Kita sadar manusia tidak ada yang sempurna, termasuk saya yang memberikan pembelajaran dari kali ini. Kalau ada kebenaran itu dari Allah, kalau ada kekurangan barangkali keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Mari kita saling berdoa, mendoakan kepada diri kita, mendoakan kepada yang lain, anak-anak, rekan-rekan, semoga selalu diberi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung materi ini Pak Ali ucapkan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anakku semua dan juga salam untuk keluarga semua. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari virus corona, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita nanti akan bisa ketemu dalam jumpa ya, jumpa muka di sekolahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar. Namun yang terpenting, jaga semangat, berdoa kepada Allah, berikhtiar untuk selalu bersih-bersih diri, membersihkan diri, cuci tangan, pakai masker, jaga kerumunan, jaga jarak. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Kita doakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.